Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menjelaskan materi tentang sejarah masyarakat Arab sebelum Islam. Yang akan kita pelajari di bab ini adalah yang pertama, keadaan alam Jazirah Arab. Yang kedua, kota-kota penting di Jazirah Arab. Yang ketiga, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembahasan yang pertama adalah keadaan alam Jazirah Arab. Bangsa Arab menyebut tanah air mereka dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di benua Asia, tepatnya di wilayah Asia Barat. Batas-batas semenanjung atau Jazirah Arab adalah sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab yang dahulu disebut Teluk Persia. Sebelah utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam, sekarang Syria. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Jazirah menurut bahasa berarti semenanjung. Adapun Arab artinya gurun atau tanah tandus. Dinamai Arab karena sebagian besar tanahnya terdiri dari gurun pasir. Hawanya panas dan kering. Jazirah Arab sangat sedikit menyimpan air. Oleh karena itu, sangat jarang terdapat sungai. Hanya terdapat beberapa oase di tengah-tengah padang pasir. Jazirah Arab terbagi menjadi 5 daerah, antara lain. Yang pertama adalah daerah Hijaz, yaitu wilayah lembah-lembah di celah-celah pegunungan. Di wilayah ini terdapat 2 kota suci bagi umat Islam, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Yang kedua adalah Yaman, terletak di bagian selatan. Di antaranya adalah San'a yang merupakan ibu kota Yaman zaman dahulu. Yaman merupakan wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat sebelum Islam datang. Kehidupannya sudah maju, namun sering terjadi peperangan di daerah itu. Yang ketiga adalah Najd, terletak di bagian tengah Jazirah Arab berupa dataran tinggi. Yang keempat, Tihamah, terletak antara Hijaz dan Yaman, berupa wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang kelima, Yamamah, terletak antara Yaman dan Najd. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang kedua tentang kota-kota penting di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab terdapat 3 kota penting, di antaranya kota Mekah, kota Madinah, dan kota Taif. Yang pertama, kota Mekah. Kota Mekah mendapat julukan Al-Mukarramah, yang artinya kota yang dimuliakan. Mekah merupakan kota suci umat Islam. Di kota Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat Islam ketika melaksanakan sholat. Ka'bah terletak di lingkungan Masjidil Haram. Setiap tahun, umat Islam dari seluruh pelosok dunia mendatangi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di kota Mekah banyak terdapat tempat-tempat bersejarah bagi umat Islam. Di antaranya, yang pertama, Gua Hiro.
Gua Hira merupakan tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Gua Hira berada di sebuah gunung sebelah utara Masjidil Haram, yaitu Jabal Nur, yang berarti gunung yang bercahaya. Yang kedua, Gua Sur. Gua Sur merupakan tempat bersembunyi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Gua Sur terletak di sebelah selatan Masjidil Haram. Yang ketiga, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah merupakan tempat bertemunya kembali Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabal Rahmah artinya gunung kasih sayang. Kota penting yang kedua di Jazirah Arab adalah kota Madinah. Setelah menjadi kota yang ramai, terutama dengan aktivitas dan dakwah Islam, kota Madinah dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, Madinah disebut Yasrib. Di kota Madinah terdapat juga tempat-tempat bersejarah bagi umat Islam. Di antaranya, yang pertama, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Di samping Masjid Nabawi terdapat makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Masjid Nabawi adalah masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram yang terletak di Mekah. Yang kedua, Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini terletak di desa Quba, 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Yang ketiga, Jabal Uhud. Jabal Uhud merupakan tempat terjadinya perang Uhud, yaitu perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin, namun 70 orang tentara muslim mati syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Kota penting ketiga di Jazirah Arab adalah kota Thaif. Thaif adalah salah satu daerah pertanian yang terpenting di Saudi Arabia yang terletak sekitar 100 km sebelah tenggara kota Mekah. Di kota Thaif, Rasulullah SAW dan Zaid bin Haritsah pernah dilempari batu ketika berdakwah. Selain terkenal sebagai pemasok sayur mayur dan buah-buahan, Thaif menghasilkan benih dan bibit dari berbagai jenis bunga, madu, dan kambing. Anak-anakku sekalian, pembahasan ketiga tentang keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Jenis-jenis bangsa Arab dipandang dari segi cara hidupnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun atau badui. Bagaimana cara hidup penduduk kota? Cara hidup penduduk kota berbeda dengan bangsa pengembara. Mereka telah hidup dengan cara menetap. Mereka telah mengenal cara mengelola tanah pertanian, juga mengenal tata cara perdagangan, bahkan hubungan perdagangan mereka sampai ke luar negeri. Penduduk kota lebih berbudi dan berperadaban dibandingkan dengan orang-orang Badui yang tinggal di desa. Orang-orang kota banyak yang bermata pencaharian berniaga, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, perniagaan atau perdagangan mereka itu tidak begitu maju karena banyak kendala, seperti gangguan dalam perjalanan, lamanya waktu perjalanan, serta gangguan dari mereka yang tinggal di padang pasir dan tepi-tepi bukit. Anak-anakku sekalian, sudah tahukah siapa penduduk gurun
atau penduduk Badui. Penduduk Badui atau yang disebut Baidah adalah orang-orang Arab yang sebagian besar telah lenyap jejaknya dan tidak diketahui lagi keberadaannya kecuali karena tersebut di dalam kitab suci seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Sejarah bangsa Arab penduduk gurun pasir hampir tidak dikenal orang. Yang dapat kita ketahui dari sejarah mereka hanyalah yang dimulai dari kira-kira 50 tahun sebelum Islam. Kehidupan penduduk gurun atau Badui selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam adat mereka, mengendarai unta, mengembala domba dan keledai, berburu, dan menyerbu musuh merupakan pekerjaan yang pantas untuk laki-laki. Mereka belum mengenal pertanian, perdagangan, dan tidak memiliki keahlian tertentu. Menyerang, membalas serangan, merampok, dan menjajah merupakan kejahatan yang sudah melekat dengan kehidupan mereka. Masyarakat Badui memiliki rasa kesetiaan yang besar terhadap sesama warga suku. Sebuah suku harus mampu melindungi warganya. Sebaliknya, setiap warga harus setia terhadap sukunya. Demikian materi yang Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.